Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bu Alim. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tentang apa sih hal-hal yang penting diperhatikan bagi seseorang yang mau menjalani bahtera rumah tangga. Kebetulan sih akhir-akhir ini saya sering diminta untuk menjadi penasehat perkawinan di dalam sebuah resepsi pernikahan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Bu Alim, kalau kita berbicara tentang persiapan sebuah mahligai keluarga, ya, membangun keluarga, maka penting untuk diperhatikan beberapa hal nih. Yang pertama adalah kita memahami dulu ya, namanya agama itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Bahkan riset membuktikan 96% masyarakat Indonesia itu sangat percaya kepada agama. Nah, gimana agama, utamanya agama Islam ya, melihat tentang sebuah pernikahan dan keluarga itu gitu. Nah, ini nih beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Karena agama itu hadir untuk membawakan kebaikan, ya, kemaslahatan. Kalau bahasa agamanya rahmatan lil alamin. Karena itu di dalam berkeluarga, kalau kita berlandaskan dengan agama, itu juga agama yang dipahami, yang menghasilkan ya tafsir-tafsir yang membuat semua orang bahagia atau rahmatan lil alamin. Bukan hanya membahagiakan suami, tapi juga membahagiakan istri. Nah, di beberapa waktu yang lalu juga kita sampaikan, sering di masyarakat itu masih punya pikiran, yaitu secara vertikal ya, Tuhan, suami, istri. Sehingga suami itu lebih di atasnya ya daripada istri. Ini yang sering masih banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, saya ingin mengajak mengubah gambar yang vertikal, yang Tuhan, suami, istri, itu menjadi segitiga. Ya, segitiga. Yaitu di atas Tuhan, kemudian suami dan istri itu setara di hadapan Tuhan. Apakah ada landasan-landasan di dalam kitab suci maupun hadis yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas dan suami istri itu setara di hadapan Tuhan? Banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu banyak. Bahkan siapa itu Kiai Fakih yang pernah menghitung ada sekitar 22 ayat yang mengajarkan tentang kesetaraan dan keadilan. Misalnya, laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama. Laki-laki dan perempuan harus bertanggung jawab terhadap semua apa yang dilakukan. Laki-laki dan perempuan juga berhak untuk bagaimana menjadi pemimpin di muka bumi ini dan juga mendapatkan pahala ketika dia melakukan amal soleh dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menguatkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di dalam rumah tangga. Karena memang penting ya, sebuah riset membuktikan semakin fleksibel sebuah peran dan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan, maka semakin bahagia keluarga itu. Tapi kalau semakin rigid, yang sering mengatakan pokoknya suami harus begini, istri harus begini, itu menunjukkan keluarga yang malah justru kurang bahagia. Nah, karena itu penting sekali ya, di dalam tepuk sakinah yang pernah saya sampaikan, di dalam tepuk sakinah itu kan berpasangan, janji yang kokoh, saling cinta, ya kan? Saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah dan maslahah. Itu artinya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Jadi saling cinta, saling ridho, ya, dan juga dimusyawarahkan apa yang akan diputuskan di dalam sebuah keluarga itu. Nah, ini ya, teman-teman yang mau menikah nih, ataupun yang sudah menikah, penting nih untuk disimak ya. Pertama nih, di dalam psikologi keluarga pernah ya juga saya sampaikan, suami istri itu harus memahami apa sih bahan bakar cinta masing-masing. Apa sih yang paling disukai sama suami, apa yang disukai sama istri. Namanya bahan bakar cinta itu ibaratnya adalah kalau kita naik kendaraan, katakanlah sebuah keluarga ini adalah sebuah kendaraan gitu ya, maka penting untuk memastikan tangki bahan bakarnya itu penuh dan diisi dengan bahan bakar yang cocok. Jangan sampai yang sebenarnya ini kebutuhannya bensin malah diisi solar. Nanti nggak akan bisa jalan itu, gitu kan.
Nah, demikian juga nih, bahan bakar pasangan kita atau diri kita. Masih sesuatu yang membuat diri kita sangat bahagia. Ya, itu apa? Nah, ini penting dipahami. Coba dong, ayo refleksikan apa bahan bakar cinta kalian. Ya, dan kira-kira ya untuk calon pasangan, calon suami atau calon istri atau yang sudah berkeluarga, suami istri kita, apa sih bahan bakar cintanya? Bahan bakar cinta itu bisa hadiah, bisa layanan, bisa ngobrol bareng, ya kan? Bisa mungkin nonton film bareng gitu ya. Bisa jadi ini begini, 5 tahun pernikahan, bahan bakar cinta bagi pasangan muda itu adalah bunga deposito, bunga bank, ya. Tapi bisa jadi kalau sudah 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, udah gak penting lagi karena ekonomi sudah settle. Sehingga bahan bakar cintanya bunga beneran. Ketika ulang tahun ingin mendapatkan bunga mawar beneran dan coklat misalnya. Dan itu penting disampaikan ya, jangan menggunakan komunikasi batin. Kadang ada tuh ya istri itu yang batin, sudah disindir-sindir gitu ya suami, mbok yo toh aku tuh ulang tahun tuh yang kayak romantis-romantis yang lain tuh loh, mendapatkan bunga mawar sama coklat, tapi dibatin aja, nggak dikomunikasikan. Memang kita semuanya aliran kebatinan yang kemudian bisa membatin gitu ya, enggaklah begitu ya. Karena itu penting bagi kita untuk mengkomunikasikan yang aku tuh nanti kalau pas ulang tahun kayaknya senang sekali deh kalau ada bunga mawar dan coklat yang diberikan ke aku gitu. Jadi nggak hanya pas Valentine aja gitu ya misalnya. Nah itu penting untuk disampaikan tentang apa bahan bakar cinta. Tapi bisa juga di layanan. Ya kalau saya sih misalnya suami saya itu sangat pintar sekali bikin, kadang tehnya dikasih tumbar, kadang dikasih cengkeh, kadang dikasih serai, Jawa, lalu juga pernah juga jeruk gitu ya, macam-macam itu. Coba kadang-kadang pas kita lagi jam buka laptop, tiba-tiba suami membuat teh yang sangat enak sekali, rasanya ya Allah manis gitu ya, suamiku sangat memperhatikan aku gitu kan. Nah ini adalah bahan bakar cinta. Demikian juga nih kadang-kadang juga suami ya ketika sedang masak di dapur, kan tidak selalu istri ya yang masak di dapur ya, suami lagi masak di dapur atau lagi cuci piring gitu ya, bisa tiba-tiba seorang istri mendekapnya dari belakang, ya Allah mas senang banget deh kamu ikut terlibat pada urusan pekerjaan rumah tangga, kok tahu ya kalau aku sedang capek gitu. Wah itu merasa terhargai itu suami dengan kayak gitu tuh ya. Jadi teman-teman ya, sahabat Bu Alim dimanapun berada, tolong ya pahami bahan bakar cinta. Nah, yang kedua dalam psikologi keluarga ya, itu menikah itu juga penting memahami segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Apa itu segitiga cinta? Pertama adalah misakon holito, perjanjian yang sakral. Dalam arti kita menikah itu tidak ingin untuk bercerai. Menikah itu adalah ingin mencapaikan kebahagiaan dan ketenangan dengan bersama pasangan kita, istilahnya menua bersama. Nah supaya menua bersamamu maka kita harus punya komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat ini ditandai dengan bagaimana kita dengan komitmen dengan satu pasangan. Perselingkuhan itu adalah sebuah pilihan, nggak ada perselingkuhan yang terpaksa. Jadi teman-teman, kalau ingin menua bersama, komitmennya harus kuat bahwa kita ingin hanya satu pasangan dan tidak ada perselingkuhan. Nah yang kedua, ya sedikit cerita yang lain, yang kedua adalah ikatan emosi yang kuat. Ikatan emosi yang kuat ini ditandai dengan kalau kita mau cerita apapun pada pasangan kita nggak merasa dihakimi, nggak merasa direndahkan. Jadi kita kayak seperti sahabat begitu ya, bisa cerita apapun. Salah satu indikatornya adalah kalian sudah tahu belum password pasangan masing-masing di HP-nya, di gadgetnya gitu. Kalau masih sembunyi-sembunyi, masih wah kamu nggak boleh dong melihat apapun yang ada dalam HP saya, berarti ikatan emosinya itu masih belum kuat. Sehingga penting nih menguatkan ini ya. Nah yang ketiga adalah gairah. Maksudnya adalah gairah seksual, ini juga penting dijaga. Ya nanti kalau ini yang mendengarkan adalah kakek-kakek, nenek-nenek, gairah itu tidak kemudian selalu dalam wujud hubungan seksual, tapi bagaimana menciptakan kehangatan. Habis sholat subuh bersama kakek nenek gandengan tangan sambil jalan-jalan, itu juga bisa diartikan sebagai gairah gitu ya kan. Jadi penting juga ya, kebutuhan seksual bagi pasangan suami istri itu adalah juga sesuatu yang sangat penting. Nah terakhir sahabat Bu Alim, menikah itu tidak selalu semuanya romantis, bahagia selalu, tidak begitu.
Tapi menikah itu di dalam bimbing ya, bimbingan perkawinan itu seperti sungai kehidupan. Yang kadang-kadang karena sebuah sungai ya, kadang airnya jernih, kadang airnya kotor, kadang ada buaya, tapi juga sering mendapatkan ikan, udang, dan bahkan air yang mengalir di sungai di beberapa tempat itu juga bisa diminum. Nah, demikian juga berkeluarga. Jangan bayangkan habis bulan madu semuanya everything is alright, ya kan? Semuanya indah gitu ya. Nah, bukan begitu. Sehingga mungkin nanti suatu saat ya kita bikin satu lagi tentang bagaimana ya seksualitas suami istri itu perlu kita kuat ya, karena kadang-kadang para calon suami calon istri itu tabu untuk membincangkan masalah seksual, tapi itu penting untuk dipahami. Nanti ya kita akan bikin sesi lain ya terkait dengan persoalan seksualitas suami istri ya. Nah, harapannya teman-teman semuanya ketika mengarungi sungai kehidupan yang tadi saya sampaikan banyak hambatannya, kita akan mampu melewatinya ya dan mampu menanganinya secara bersama-sama ya. Yang terakhir adalah teman-teman mungkin juga akan ada banyak persoalan-persoalan ekonomi. Mungkin saat ini ada yang dua-duanya bekerja, ada yang hanya suami saja bekerja, ada yang mungkin istri saja yang bekerja gitu kan, ataupun mungkin ada yang dua-duanya nggak bekerja gitu ya. Ya mungkin karena sudah hartanya 7 keturunan, atau mungkin karena alasan-alasan tertentu dia harus menikah pada sebenarnya belum mempunyai penghasilan ataupun single parent gitu ya. Maka di dalam dinamika ekonomi yang ada itu, saya pikir apapun bentuk keluarga, situasi ekonomi yang ada dalam keluarga nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana setiap anggota keluarga tidak mendapatkan bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak ada kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, nggak ada terjadi seperti itu. Lalu juga tumbuh kembangnya kita secara bersama, tidak hanya yang laki-laki aja yang ditumbuh kembangkan ya, tapi potensi-potensi perempuan juga dioptimalkan. Jangan sampai setelah menikah malah justru potensi perempuan itu dihambat atau dipiring. Nggak bisa seperti itu. Menikah itu meningkatkan segala sesuatunya, termasuk meningkatkan optimalisasi potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu juga relasinya seimbang, segitiga tadi ya, Tuhan, suami, istri. Jadi relasinya adalah setara antara suami dan istri. Lalu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seidealis apapun, kalau nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, ya akan menderita. Karena itu kebutuhan dasar juga penting untuk dipenuhi. Lalu juga yang terakhir, melanggengkan kebaikan. Ya, jadi kehadiran keluarga itu akan bisa melanggengkan kebaikan. Saya pikir itu dulu beberapa poin penting yang bisa direfleksikan bagi seseorang yang mau menikah atau mungkin sudah menikah ya, terkait dengan prinsip-prinsip utama di dalam sebuah pernikahan. Jadi intinya kalau saya simpulkan, pertama, kita hidup beragama itu sangat penting, dan agama itu harus mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, bukan hanya untuk suami tapi juga untuk istri. Nah, di dalam sebuah relasi suami istri, agama yang mempunyai tafsir kesetaraan, bukan tafsir vertikal ya Tuhan suami istri, tapi tafsir segitiga tadi, maka itu keluarga yang insya Allah akan mudah untuk mencapai kebahagiaan, kesakinahan. Ya, ingat, sakinah itu hanya diwujudkan kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang yang kita cintai, tapi kita juga memberikan kebaikan kepada orang yang kita cintai. Jadi saling memberikan kebaikan, baik yang mencintai maupun yang dicintainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita ingat dalam psikologi keluarga ada namanya bahan bakar cinta dan juga cinta segitiga. Ya, cinta segitiga bukan ya. Jadi segitiga cinta ya, jangan salah ngomong ya. Segitiga cinta bukan cinta segitiga, itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang akan menikah, ya selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahan kalian sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga maslahah, dan setiap anggota individu di dalam keluarga Anda nanti akan teroptimalkan potensinya masing-masing, sehingga keberadaan kita akan membawa kemanfaatan sebesar-besarnya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa, dan negara. Saya pikir itu. Terima kasih. Semangkok berlian untuk kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.